Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih bergerak turun, tapi satu minggu terakhir ini trennya mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ACE. ACE hari Jumat kemarin naik hampir 5% ke harga 1075. Bisa kita lihat di grafik. Satu minggu terakhir ini ACE terlihat mulai rebound kembali dari support di harga 1000. Jadi beberapa kali jika kita lihat support di harga 1000 masih kuat menahan penurunan dari saham ACE. Setiap kali menyentuh harga 1000, ACE masih bisa rebound, tapi bisa kita lihat sebelumnya berhasil rebound, tapi pada saat berusaha untuk naik di atas harga 1100, ACE gagal break dan turun kembali menuju harga 1000. Dan setelah menyentuh harga 1000, ACE berhasil rebound dan saat ini kembali mengetes resisten di 1100. Jadi untuk tren jangka pendek, ACE saat ini mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat ACE saat ini trennya masih bergerak downtrend. Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, ACE trennya belum membaik. Jadi tetap harus hati-hati walaupun berhasil bertahan di atas harga 1000 ini. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan bisa kita baca sekilas di sini, laba bersih ACE di tahun 2021 masih turun dibandingkan 2020, turun hampir 4%. Jadi memang secara laporan keuangan laba bersih masih bergerak turun karena mungkin masih masa pandemi, tapi secara grafis saat ini ACE sudah mencoba untuk break downtrendnya. Karena memang harga 1000 selama masih kuat bertahan maka trennya akan mulai membaik. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhirnya sudah mulai masuk melakukan akumulasi kembali pada saham ACE. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ACE masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1000 sampai garis EMA 50 di harga 1120. Apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ternyata ACE masih gagal naik melewati resisten di harga 1100 sampai garis EMA 50. Karena selama masih gagal break resisten ini, ACE masih ada potensi untuk balik turun kembali mengetes harga 1000. Atau teman-teman memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 1000 pun masih oke. Kan seperti penjelasan saya, selama masih kuat berada di atas harga 1000, ACE trennya akan mulai bergerak sideways dan ada potensi untuk mencoba reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena saat ini sudah dekat dengan resisten, sebaiknya tunggu kembali di harga 1050 atau lebih baik lagi di harga 1000 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BJTM. BJTM hari Jumat kemarin masih lanjut turun 3% lebih ke harga 765. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya BJTM bergerak sangat uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah terkena dividend trap, BJTM terus bergerak turun. Jadi sempat terbentuk gap down yang sampai saat ini belum tertutupi dan sekarang BJTM sudah turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 780. Tapi memang ini belum terkonfirmasi break, tapi bisa kita lihat saat ini BJTM lebih dekat dengan garis EMA 150 di harga 760. Jadi memang BJTM menurut saya masih menarik untuk dipantau walaupun satu minggu terakhir ini turun lumayan dalam. Tapi menurut saya ini kesempatan untuk entry di daerah support kuatnya. Karena bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali BJTM masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi ini kesempatan kita untuk tunggu di garis EMA 150. Apabila minggu depan BJTM menyentuh atau mendekati garis EMA 150 bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa coba entry. Apalagi satu minggu terakhir ini BJTM sudah turun lumayan dalam. Jadi ada potensi untuk technical rebound. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Dan asing juga satu minggu terakhir ini terlihat keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, BJTM masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 sampai harga 750. Jadi paling aman adalah tunggu BJTM berhasil bertahan di atas garis EMA 150 baru kita entry dengan target jangka pendek di 780 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi harus hati-hati apabila ternyata BJTM
gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini. Apabila terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, hati-hati BCTM akan lanjut downtrendnya. Berikutnya saya menganalisa saham Mika. Mika hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 2.240 dan bisa kita lihat di grafik. Saat ini Mika masih berusaha untuk naik menembus garis EMA 50. Memang beberapa kali bisa kita lihat garis EMA 50 berhasil terlewati, tapi ini belum terkonfirmasi break. Jadi hari Jumat kemarin pun walaupun candlenya lumayan solid dan berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 2210, ini belum terkonfirmasi break. Tapi apabila ternyata minggu depan berhasil break, maka tren saham Mika akan mulai membaik dan berpotensi lanjut naik menuju garis EMA 150 yang saat ini di harga 2300. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga 2 minggu terakhir jika kita lihat terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya menarik untuk dipantau pergerakan saham Mika. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat sekitar support kuat di 2100, Mika saat ini masih sangat layak untuk di hold walaupun gagal break garis EMA 50 atau 150. Selama teman-teman beli di sekitar support kuat 2100, jadi masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman tujuannya tren yang lebih lama. Apabila tujuannya trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Mika masih gagal naik melewati harga 2300. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau enter membeli saham Mika, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2200 untuk entry-nya. Dengan target jangka pendek di harga 2300 atau hold saja selama harga 2200 tidak terlewati. Karena apabila garis EMA 50 tidak terlewati, maka tren Mika akan membaik dan ada potensi untuk break garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Dengan target berikutnya di harga 2400. Terakhir saya akan coba update pergerakan dari saham Antam. Antam hari Jumat kemarin berhasil naik 2% lebih ke harga 2510. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Antam masih bisa bertahan atau rebound di sekitar zona supportnya di 2400 sampai 2500. Jadi 1 minggu terakhir ini memang Antam sempat turun lumayan dalam setelah gagal naik melewati resisten 2700. Pada saat turun menyentuh zona support ini bisa kita lihat Antam berhasil bangkit atau bertahan. Nah untuk garis MACD jika kita lihat saat ini trennya masih bergerak turun. Tapi untuk tren jangka menengah dan jangka pendek, Antam saat ini trennya masih bergerak sideways. Jadi menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2320 dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 2260. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 2% lebih kemarin ada akumulasi. Asing juga sama, bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan selama 1 bulan terakhir pun bisa kita lihat asing sebenarnya masih terus akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Antam masih ada potensi menurut saya untuk naik kembali di atas support 2500 dengan target terdekat di 2600. Jadi target terdekat di 2600 sampai berhasil break, baru target berikutnya itu di 2700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.